Saya masih ingin mendiskusikan percakapan kita di seputar filsafat ontologis. Dalam channel saya yang lalu, saya mengatakan bahwa melalui tokoh Paul Ricoeur, kita mendapat insight bahwa ontologi sekalipun itu dimengerti sebagai kebenaran yang tidak berubah, yang tetap, yang berlaku transhistoris. Tetapi ontologi yang semacam ini harus menjadi ontologi yang terbuka. Terbuka dalam arti bisa didialogkan, dipercakapkan. Ia harus menjadi sesuatu yang relasional dalam relasi-relasi yang cair dengan siapa saja yang ingin mengetahui apa yang menjadi pemahaman kebenaran yang kita pegang, yang kita yakini sebagai benar secara hakiki. Nah, melalui tokoh yang sama, yaitu Paul Ricoeur, ia memperkenalkan sebuah istilah yang disebutnya sebagai ontologi praktis. Ontologi praktis secara umum dimengerti sebagai sebuah kritik tajam terhadap ontologi murni yang dikembangkan secara sistematis dan mendalam dalam pemikiran banyak filsuf barat yang ingin mencoba menemukan apa yang berlaku secara umum, yang bersifat transhistoris, berlaku di semua waktu dan tempat. Filsafat barat adalah filsafat yang berusaha menemukan apa yang menjadi pondasi, apa yang menjadi dasar dari semua hal yang ada di jagat raya ini, yang ada di alam semesta ini. Nah, karena itu pandangan yang ontologis sifatnya, yang berusaha menemukan apa yang menjadi dasar dan fondasi dalam menjelaskan segala sesuatu, itulah yang dimaksud dengan ontologi murni. Jadi ontologi murni itu artinya ontologi atau ada yang berlaku bagi semua aspek kehidupan. Ia bisa menjelaskan apa yang ada di satu tempat, tetapi ia juga berlaku di tempat yang lain. Murni artinya tidak terkontaminasi oleh hal-hal lain, khususnya pengalaman. Dalam perspektif filsafat barat, pengalaman memang dianggap sebagai sesuatu yang negatif, bahkan dicurigai sebagai sebab dari banyaknya pandangan yang tidak objektif. Jadi objektivitas itu kemudian menjadi target utama dalam rangka mencapai kebenaran yang murni atau ada yang murni. Itulah yang kemudian menjadi obsesi dari banyak filsuf di barat untuk berusaha menemukan apa yang hakiki, apa yang berlaku di semua tempat. Demikian juga itu disebut sebagai sesuatu yang objektif. Nah, yang objektif itu berarti sesuatu yang berbeda dari hal yang subjektif. Yang subjektif itu selalu dianggap dekat dengan pengalaman. Dan seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang berangkat dari pengalaman itu selalu dicurigai sebagai sesuatu yang bertendensi pada kepentingan diri, pada sang subjek, dan karena sang subjek dicurigai tidak memenuhi kriteria bagi pemahaman yang benar yang hakiki, yang bersifat ontologi transhistoris berlaku di semua tempat dan waktu, maka dia dianggap tidak mewakili kebenaran yang murni, yang sejati, yang hakiki. Tujuan dari ontologi murni adalah mencapai objektivitas yang murni pula,
artinya tidak terkontaminasi oleh pengalaman-pengalaman manusia. Nah, teman-teman, konteks inilah yang melatar belakangi mengapa muncul gagasan tentang ontologi praktis. Ontologi praktis adalah jawaban yang dianggap Paul Ricoeur paling adequate, artinya paling bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita memang tidak bisa menghindar dari yang namanya ontologi sebagai sesuatu yang kita yakini benar pada dirinya. Menurut Paul Ricoeur, kita masing-masing punya sesuatu yang kita yakini benar secara hakiki. Sesuatu yang tak berubah. Dalam pandangan ini paling jelas terwakili dalam diri para penganut agama atau mereka yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau yang beragama mewakili perspektif ontologi yang tetap, yang tak berubah itu. Tetapi menurut Paul Ricoeur, ontologi yang bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi selain bersifat terbuka, dialogis dan relasional, ia juga harus bersifat praktis. Praktis dalam arti ia bisa menibakan orang pada tindakan-tindakan yang berangkat dari apa yang ia yakini benar. Disinilah tantangannya. Apakah yang kita yakini benar itu menolong kita, membawa kita pada tindakan konkret yang nyata? Jadi sekali lagi, ontologi praktis itu mempertanyakan apa yang benar yang kita yakini tak berubah, misalnya tentang agama, tentang Tuhan. Apakah ia juga menolong seseorang yang memiliki keyakinan tentang kebenaran yang seperti itu juga tergerak, termotivasi, terpanggil untuk mengusahakan sesuatu yang bersifat transformatif dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan relasi bersama dengan yang lain, bersama dengan orang lain. Jadi ontologi praktis itu adalah jawaban bahwa apa yang kita yakini benar secara hakiki itu tidak boleh menutup kita menjadi orang yang merasa bahwa diri kita cukup, tetapi kita harus tertantang untuk membuktikan keyakinan kita pada kebenaran yang hakiki itu dalam transformasi-transformasi hidup, dalam relasi-relasi yang baik bersama dengan realitas di sekitar kita. Ontologi praktis bagi Paul Ricoeur adalah sebuah upaya untuk menggembosi, sekali lagi menggembosi ontologi yang bersifat murni, yang menolak relasi, yang menolak pengalaman. Justru kekuatan ontologi praktis itu adalah pada pengalaman konkret dalam relasi-relasi kita bersama dengan sang lian atau dengan orang lain. Jadi teman-teman, mari kita menggumuli apa yang benar secara hakiki itu bersama dengan istilah yang diperkenalkan oleh Paul Ricoeur sebagai ontologi praktis. Kita boleh punya keyakinan tentang sesuatu yang benar secara hakiki, yang transhistoris, yang tak berubah, tentang Tuhan, tentang agama kita. Tetapi pertanyaan yang relevan adalah, apakah ketika kita percaya, yakin pada kebenaran yang hakiki tentang agama, tentang Tuhan itu, kita juga tergerak, terpanggil untuk mengusahakan transformasi hidup yang lebih baik dalam relasi dengan orang lain.